Mengenai mafia ini sudah bukan barang baru. Di zaman-zaman sebelumnya, bahkan periode sebelumnya, mafia tanah itu memang sudah ada. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini saya mengundang seorang notaris atau praktisi hukum dan akan membahas tentang isu yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik, yaitu tentang mafia tanah. Sebenarnya istilah mafia tanah ini ya mungkin agak berlebihan, tapi karena sudah terlanjur menjadi bahasa umum, maka penting kiranya kawan baik semua mengetahui soal ini. Bersama saya adalah Mas Zulfahmi Yanwar Adam, atau biasa saya memanggilnya Mas atau Bang Fahmi. Ya, Selamat datang di Nur Iswan Channel, Bang Fahmi. ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Nur Iswan atau Bang Iswan. Saya memanggil beliau. Oke, Bang Fahmi, saya pengen tahu, kan pasti mengamati sebagai seorang notaris atau praktisi hukum tuh mengamati tentang kasus yang beberapa kali terjadi. Dua yang paling menyita publik, misalkan kasusnya Dino Patijalal, kemudian juga kasusnya Nirina Jubair, artis itu. Tapi bukan dua kasus itu yang atau dua orang itu yang kita bahas. Tapi apakah memang benar apa yang disebut dengan adanya mafia tanah gitu? Kok serem banget istilahnya gitu? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Nur Iswan atau Bang Iswan. Mengenai mafia ini sudah bukan barang baru. Di zaman-zaman sebelumnya, bahkan periode sebelumnya, mafia tanah itu memang sudah ada. Kalau kita mengistilahkan mafia, dalam arti kata itu merupakan suatu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan di suatu negara yang melakukan berbagai kejahatan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan sering merugikan negara. Nah, artinya mereka itu berkomplotan, tapi dari segi mafia tanah yang ada di negara kita ini, sistemnya itu mereka satu-satu. Artinya ada A, baru kedua mereka itu penitip satu orang atau pihak B, lalu ke pihak C. Nah, dari rangkaian itu, mereka pada dasarnya ada satu orang itu yang sangat-sangat mengerti atau memahami kaidah hukum. Nah, karena faktor mengerti kaidah aspek hukum tersebut, sehingga mereka bisa memahami bagaimana alur untuk membuat suatu barang yang tidak ada menjadi ada, suatu barang yang ada itu bisa menjadi tidak ada. Begitu kira-kira gambarannya. Oke, kita sedang membahas lebih tajam lagi soal dunia tanah, ya kan? Artinya, pasti yang dimaksudkan dengan mafia tanah itu adalah pengalihan hak yang dilakukan secara tidak benar. Ya kan? Kan kira-kira itu tuh. Betul nggak begitu, Bang Fahmi? Ya, secara pengalihan itu memang ada yang benar, ada yang tidak benar. Saya kasih contoh, ketika seseorang berhadapan atau akan membuat suatu hak dasar namanya akte jual beli, pasti ada satu orang itu yang menghadap. Misalkan dia sebagai pemilik lahan atau tanah di sertifikat tersebut, maka dia mendatangkan suatu pejabat, dalam hal ini PPAT kita singkatnya. Nah, dari situ PPAT itu men-cross check bahwa benar dia memberikan suatu sertifikat dan itu atas nama beliau. Kemungkinan kalau dulu kan itu tidak ada namanya sistem komputerisasi mengenai IKTP. Nah, sehingga kan pada zaman-zaman sebelumnya itu agak susah untuk meng-cross check bahwa tanda pengenal atau orang yang berhadapan ini memang orang yang terkait.
Hmm. Artinya yang memiliki tanah. Nah, dengan sistem yang sekarang berlaku itu, ya artinya memiliki tanah atau subjek yang memang dia kepemilikan terhadap sertifikat tersebut. Nah, dengan adanya era digital seperti ini sekarang, sudah bisa kita meng-cross check bahwa memang benar dia ini sebagai pemilik sertifikat pertama, dan kedua yang berhadapan ini adalah beliau secara pribadi dan memang satu-satunya pemilik lahan tersebut. Hmm. Seperti itu. Oke. Sekarang ingin saya tanyakan tuh, karena sudah menyangkut kepemilikan, di kita itu kepemilikan itu ada berapa bentuk sih? Kalau kepemilikan itu alas haknya itu berupa pertama akte jual beli, ya, yang kedua dari hibah, dan kedua dari ahli waris. Nah, Hmm. mengenai kepemilikan sertifikat itu ada berbagai macam. Pertama, sertifikat hak milik. Hmm. Sertifikat hak milik artinya suatu individu yang berhak memiliki. Nah, kedua, adanya sertifikat hak milik tapi dalam bentuk hak guna bangunan. Dan Hmm. ketiga, ada namanya hak guna usaha. Oke. Seperti itu. Oke, kembali ke yang tadi itu. Jadi Siap. untuk beralihnya status kepemilikan itu ada melalui jual beli, ada melalui waris, ada melalui hibah. Ya, Di luar itu nggak ada ya cara untuk di mendapatkan lahan. di luar itu tidak ada. Tapi memang ada beberapa aturan atau undang-undang yang memperbolehkan. Saya kasih contoh seperti yang sudah viral ini ya. Viral itu di mana kejadian empirisnya itu kepemilikan lahan itu atas nama ibunya. Hmm. Atas nama ibunya, kemudian karena berbagai faktor, lalu dikuasakanlah ke satu orang yang dia bertugas untuk mengurus segala hal terkait sertifikat tersebut. Hmm. Seperti itu. Termasuk kuasa jual. Ya, kuasa jual itu ya termasuk kuasa jual. Oke. Ya, 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 ya. Terus gini, kembali ke yang tadi itu saya hanya ingin tahu aja. Kalau saya bersama Bang Fahmi melakukan jual beli dan kemudian ada akte jual belinya, itu sah sebagai bukti kepemilikan. Sebagai bukti kepemilikan secara setengah memang sah. Tapi ketika dari AJB tersebut tidak langsung dibuat balik nama di sertifikat tersebut, maka itu belum bisa dikatakan sebagai hak kepemilikan. Oh, jadi Saya terusin. saya kasih contoh, misalkan kita pernah jual beli lahan itu di tahun 2000 Hmm. dengan atas nama A, ya kan? Kemudian karena belum dibalik nama, otomatis kan masih atas nama A. Nah, lalu tiba-tiba di tahun 2004 ada suatu pembeli baru yang akan membeli lahan tersebut. Hmm. Itu kan sudah beralih ke B, muncul C. Hmm. Nah, tapi kan belum dibalik nama. Hmm. Nah, baru setelah itu B dan C itu terjadi jual beli. Otomatis kan dari A dulu harus dibalik nama, baru ke B. B baru ke C. Ya, baru ke C. Begitu prosesnya. Oke. Jadi sebenarnya mafia tanah itu sebenarnya bisa dicegah ya. Artinya ketika kita Mbak, ah, mafia tanah itu sebenarnya bisa dicegah. Asalkan memang pertama sebenarnya dari niat ya. Dari niat, saya kasih contoh yang memang beredar ini, dia ini menurut berita-berita yang beredar bahwa dia dikuasakan oleh salah satu, dalam hal ini ya CX lah, yang memang sebagai pemiliknya. Karena faktor CX ini sakit, dikuasakanlah ke beliau. hmm, Nah, dikuasakan ke beliau artinya untuk mengurus. oh ke beliau ini maksudnya kepada seseorang, si X Ya, seseorang. kepada seseorang. Hmm, Dikuasakan untuk mengurus itu.
Tapi dengan dalil katanya surat sertifikatnya hilang. Ternyata kan surat sertifikatnya itu masih ada. Nah, Oh, dengan dasarnya itu, nah beliau menghadaplah ke suatu pejabat untuk pengurusan terkait hal tersebut. oknum pejabat. Oknum pejabat. Oh, oke. Nah, gini, kalau kawan baik semua atau saya itu ingin melakukan pembelian dan lain sebagainya, apa tips dari Bang Fahmi supaya transaksi atau pengalihan kepemilikan ini atau terjaga supaya tidak terjebak atau tidak diambil alih oleh eh, ya mafia atau pemalsu atau siapapun lah. Jadi aman kepemilikan kita. Tipsnya itu apa? Mulai dari Ya, ketika mau membeli. hmm, tips pertama itu harus dipastikan bahwa kita langsung dipertemukan dengan pihak memang pemilik sertifikat yang tercantum. Oh, Harus dipastikan seperti itu. Kalau nah, kalau memang dia sebagai pemilik sertifikat, ya kita bertemu dengan beliau langsung. Jangan melalui A, B, C, D, atau hmm, melalui D yang mengaku-ngaku, yang saya bisa bilang mengaku-ngaku lah. hmm, Untuk bahwa dia dikuasakan sebagai salah satu dari yang akan diurus sertifikat ini. oke. Setelah itu, Nah, yang kedua, kita harus mengecek ke pihak Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan di sertifikat. Artinya mengecek itu bahwa benar kepemilik ini atas nama X. Nah, hmm, yang kedua, dengan kita ke BPN, kita cek juga apakah ini ada sengketa. Tapi ini kalau memang dasarnya itu sertifikat pemilik atau oke. SHM. Hmm, hmm, Udah setelah dari situ baru kita mengecek namanya pembayaran-pembayaran pajak. Mungkin hmm, ada tunggakan dari yang sebelum-sebelumnya dan memang harus memang dibayarkan. hmm, Nah, keempat, harus dipastikan juga kita meninjau lokasi. hmm. Kalau memang di dalam bentuk rumah, harus dipastikan bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah pemilik langsung. Oh, terus Kira-kira begitu, tipsnya begitu, yang ya, untuk aman. soalnya kadang-kadang udah beli tanah ternyata sudah didudukin orang kan gitu ya. Iya, betul. Kadang-kadang seperti itu, bahkan banyak kejadian seperti itu. Yang ada lahan tiba-tiba didudukin orang. Karena memang begini, faktor paling terlemah di dasar semua kepemilikan itu, saya kasih contoh kayak girik ya. Nah, Girik itu suatu alasan yang paling sangat-sangat lemah. Girik, kedua AJB camat. oke. Ya kan bisa dibilang dulu kita cuman jual beli sekedar pakai AJB camat. Ya, nah setelah itu kan kita tidak meng-cross check lagi ke pihak pejabat setempat apakah benar ketika kita melakukan transaksi dengan AJB camat tersebut, letter C atau tanah parcel itu memang atas nama pihak yang kita perjualbelikan. Hmm. Oke, sebentar. Begitu. Sebelum lebih lanjut tuh tadi menyebut girik, menyebut letter C. Itu kalau girik siapa sih yang mengeluarkan atau letter atau sama dengan letter C? Kalau girik itu hak kepemilikan ya, letter C itu yang menerangkan riwayat tanah. Riwayat tanah Oh, terkait girik tersebut. hmm, Itu kan biasa ada data di, kalau dulu kan di desa, kalau sekarang mungkin di kelurahan. hmm. Nah, girik itu siapa yang mengeluarkan? Girik itu dikeluarkan oleh pihak desa atau kelurahan atau kecamatan setempat. Hmm. Itu masih ada sekarang itu orang tanah-tanah di, tapi mungkin di kampung-kampung ya masih ada girik gitu. Kalau di kota-kota beberapa sih sudah tidak ada ya. Mungkin di beberapa daerah yang tadi disebut oleh Bang Iswan itu masih ada dan bahkan masih diakui kan. Cuman kesalahannya ketika mereka mempunyai girik tersebut tidak langsung dibuat sertifikat.
Oke. Pernah nggak Bang Fahmi menangani kasus pensertifikatan yang agak rumit gitu? Dan contohnya apa itu? Pensertifikatan agak rumit itu pernah. Itu saya pernah dihadapkan oleh salah satu klien ketika dia datang, dia pengen mengurus kepemilikan itu hak agendom. Oh, Hak agendom ini adalah suatu alas hak di zaman Belanda oke. yang secara peraturan memang diakui. Tapi ada beberapa aspek yang sekarang itu ya sudah tidak ada atau sudah tidak diakui. Hmm. Terus? Nah, sehingga kita juga harus mengecek ke Badan Pertanahan bahwa memang benarkah alasan di agendom yang dia bawa ini memang masih diakui, dan kedua, apakah ada lahan dengan atas nama agendom ini. Nah, itu nanti kita cross check di Badan Pertanahan. Oh, oke. Jadi baru ketahuan itu kalau misalkan saya dapat atau ada orang yang mau menjual dengan hak agendom, mau menjual itu harus dicek. Dan tapi kalau misalkan clear memang itu masih melekat kepada dia, kita wajib mensertifikatkan ya. Kita Iya, urus itu. selama selama memang masih diakui. Hmm. Kalau nggak diakui ya nggak bisa. Kalau secara dari BPN itu bahwa ini tidak bisa untuk sertifikat, maka memang alasan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Oke, oke. Eh, terakhir Bang Fahmi, ya kan? Siap. Terakhir itu adalah saran Bang Fahmi bagi kawan baik semua ketika akan melakukan transaksi, saran-saran itu apa saja? Tadi udah tips, sekarang saran. Kalau saran saya, untuk ketika kita mau transaksi atau mau jual beli terkait suatu lahan, harus kita cross check itu mengenai kepemilikan. Hmm, Kepemilikan. Dan kedua, kita memang harus berhadapan langsung dengan orang yang terkait. hmm, ya, ya, ya. Setelah kita berhadapan dengan orang terkait, maka di cross check lah mengenai dokumen. Pertama, sertifikat aslinya, dan kedua, PBB. PBB Hmm, itu kan biasa ada nama nama pemilik. hmm, Kira-kira seperti itu. Biar ya, bisa clear, setelah itu baru kita konsultasikan ke pihak Badan Pertanahan. Karena di Badan Pertanahan mereka punya data-data terkait. oke, ya, 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 ya. Jadi kalau kalau tidak ketemu langsung dengan pemilik yang ada namanya di sertifikat, lebih baik berhati-hati, maksudnya gitu ya. Iya, kalau saran saya memang agak berhati-hati ketika dengan dalil kita tidak bisa menemui pihak yang disebutkan dalam sertifikat. Oh, itu patut diduga ada masalah itu ya. Patut diduga ada masalah, dan kedua patut diduga bahwa ini jangan-jangan eh, ya terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diduga lah. Hmm. Tapi kalau saat ini tuh yang istilahnya pemalsuan dokumen tuh masih masih mungkin terjadi nggak sih di zaman yang sebenarnya udah bisa dicegah gitu loh Bang Fahmi? Pemalsuan dokumen itu masih beredar dan masih ada. Cuman alhamdulillah dengan program Pak Jokowi sekarang ini yang menerapkan elektronik itu, faktor-faktor tersebut bisa dicegah. Misalkan kayak tadi saya bilang bahwa kalau dulu kan tidak ada namanya kita meng-cross-check bahwa KTP ini benar atau palsu ya. Kalau sekarang itu kan dengan program A, kita langsung bisa mengecek dan langsung keluar data diri tersebut. Oke. Terakhir Bang Fahmi, ini paling Ya, terakhir itu adalah kalau mau mengalihkan hak kepemilikan dengan cara jual beli, ketika mengurus sertifikat balik nama segala macam itu memang berdasarkan undang-undang itu wajib menggunakan notaris atau PPAT atau bisa ngurus sendiri. nah ini harus bisa dibedakan notaris dengan PPAT.
Yang Oke. berhak untuk mengurus sertifikat atau terkait lahan itu namanya PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Oke. Nah, dengan dasar itu dibuatlah akte jual beli. Hmm. Akte jual beli itu lalu dengan semua dokumen itu dibawakan ke BPN. Hmm. Tapi terlebih dahulu kita menyelesaikan namanya pembayaran pajak, pembayaran administrasi yang ada di Pemda masing-masing. Setelah Artinya itu clear baru dibawa ke BPN. artinya kalau jual beli di masyarakat terjadi nggak melibatkan PPAT nggak bisa ya? Sebenarnya sebenarnya memang bisa ya, tapi secara kepemilikan itu belum sah. Hmm. Saya ambil contoh untuk masyarakat, ada yang beberapa itu masih melakukan transaksi itu memakai kwitansi. Ya. Dengan ada kwitansi itu bahwa ini sudah beralih ke si A, si B, dan si C. Tapi kan harus ada dokumen yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan. Nah, dokumen itulah yang dihadapkan oleh pejabat pembuat akte tanah. Oke. Ya, 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 ya. Jadi eh, PPAT dengan notaris itu bisa dijabat oleh satu orang ya, merangkap ya. Bukan merangkap. Artinya kalau pejabat pembuat akte tanah itu berhubungan dengan Kementerian ATR BPN. Oke. Sedangkan kalau notaris itu berhubungan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oh, soalnya di pelang-pelang nama itu disebutnya notaris dan PPAT gitu kan. Iya, tapi kewenangannya agak berbeda. Hmm. Gitu. Suatu notaris tidak bisa atau berhak untuk menjual namanya jual beli lahan ya. Jual beli Hmm. lahan terkait sertifikat. Oke. Jadi maksud saya gini, kalau Iswan, bisa Ya, nggak Iswan ini menjadi notaris sekaligus menjadi PPAT? ya untuk melalui atau berhak untuk menyandang notaris PPAT itu ya pertama kita harus melalui beberapa prosedural. Hmm. Suatu notaris PPAT itu untuk sekarang ini harus bergelar strata 2. Oke. Makanya Serat, ada magister notariat ya, ya, kenotariatan ya. ya ada magister penotariatan. Kalau untuk PPAT ada magisternya juga. Notaris dengan PPAT itu ada magister penotariatan namanya atau tadi saya sebutkan itu strata 2. Oh, oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Oke, Bang Fahmi, terima Siap, kasih. Ini siap, walaupun singkat, tapi padat ini, ya kan? siap. Padat sekali, karena kita ingin mengajarkan kepada kawan baik untuk berhati-hati, jangan sampai ada bagian dari masyarakat kita yang masih bingung untuk melakukan transaksi atau alih kepemilikan tanah maupun bangunan. Terima kasih, Bang Fahmi. Siap, Pak Nuriswan atau Bang Mudah-mudahan Iswan. kliennya makin bertambah. Amin. Terima Apalagi kasih. apalagi sejak muncul di Nuriswan Channel. Amin. Siap, siap, siap. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Nuriswan. Oke, Bang Siap. Fahmi. Ya, demikian kawan baik, obrolan singkat tentang bagaimana tidak terjebak oleh jebakannya para mafia tanah. Mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat untuk kawan baik semua. Sekali lagi terima kasih Bang Fahmi. Terima Jangan kasih. lupa sebarluaskan tayangan ini, like, share, komen, dan subscribe. Terima Siap. kasih Bang Fahmi. Terima kasih atas kesempatannya.